Sejarah Daulah Utsmaniyah. Nama anggota kelompok: 1. Andri Syawali. 2. Muhammad Al-Fiqih Hidayat. 3. Zainal Mutakin Al-Raya. Lahirnya Daulah Utsmaniyah lahir pada akhir abad ke-13. Utsman pada tahun 1258 sampai dengan 1326 seorang pemimpin suku Kai di wilayah Anatolia dengan strategi militer yang cerdas. Utsman berhasil mengalahkan pasukan Bizantium dan memperluas wilayah kerajaannya. Orhan I pada tahun 1381 sampai dengan 1382 menjadikan Bursa sebagai ibu kota pertama dan memperkenalkan pasukan elit Janisari. Murad I pada tahun 1326 sampai dengan 1389 melanjutkan ekspansi ke Balkan. Bayezid I pada tahun 1360 sampai dengan 1403 memperluas wilayahnya meskipun menghadapi ancaman dari Timur Leste. 2. Masa awal berdiri Daulah Utsmaniyah. Pada masa awal berdiri Daulah Utsmaniyah diperkuat oleh beberapa tokoh penting. Utsman I berdiri daulah ini yang membangun kerajaan kecil di sekitar Sogut dan mulai memperluas wilayahnya. Orhan I putra Utsman yang memperkenalkan pasukan Janisari dan mendirikan ibu kota di Bursa. Murad I memperkenalkan sistem militer untuk mengelola keragaman etnis dan agama. Bayezid I memperluas wilayah Utsmaniyah ke wilayah Anatolia dan Eropa meskipun menghadapi perlawanan besar dari Timur. 3. Masa kebangkitan dan kejayaan Daulah Utsmaniyah. Pada abad ke-15 dan ke-16, Daulah Utsmaniyah mencapai puncak kejayaannya. 1. Mehmed II Muhammad Al-Fatih 1432 sampai 1481. Sultan yang menaklukkan Konstantinopel pada 1453 dan menjadikannya Istanbul menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium. 2. Murad II 1404 sampai 1451 memperkuat wilayah Utsmaniyah di Balkan dan mengembangkan sistem administrasi yang lebih efisien. 3. Bayezid II 1447 sampai 1512 memperkenalkan kebijakan dan mengutamakan stabilitas dalam pemerintahan dan memperkuat posisi ekonomi kerajaan. 4. Selim I 1470 sampai 1520 memperluas wilayah Utsmaniyah ke timur, menjadikan Utsmaniyah pelindungan kota suci Islam seperti Makkah dan Madinah. 5. Sulaiman Al-Qaniyah Sulaiman yang Agung 1494 sampai 1566 Sultan terbesar Utsmaniyah yang memperkenalkan Gonu atau hukum sipil, memperluas wilayah dan mendukung ilmu pengetahuan dan seni. 4. Masa kemunduran Daulah Utsmaniyah setelah mencapai puncak kejayaan. Utsmaniyah mulai mengalami kemunduran. 1. Selim II 1524 sampai 1574. Sultan yang kurang kuat dalam memimpin menyebabkan kemerosotan kekuasaan politik. 2. Murad IV 1623 sampai 1640 dikenal dengan kedisiplinannya yang keras, tetapi kebijakan otoriternya menyebabkan ketidakstabilan. 3. Mustafa V 1779 sampai 1808 Sultan yang menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kekuasaan akibat perlawanan internal dan tekanan dari Eropa. 5. Masa keruntuhan Daulah Utsmaniyah disebabkan oleh beberapa faktor. Masa keruntuhan Daulah Utsmaniyah disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan, korupsi, ketertinggian di bidang militer dan teknologi, serta tekanan dari kekuatan asing. Kurangnya reformasi dan ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan zaman mempercepat kehancurannya hingga sistem kekhilafan resmi dihapus pada tahun 1924.
Keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Utsmaniyah. Dari sejarah Daulah Utsmaniyah ada banyak pelajaran yang bisa diterapkan di masa kini. Bekerja keras dalam menetapkan sistem hukum pemerintahan seperti yang dilakukan Sulaiman Al-Qanuni yang memperkenalkan sistem Qanun yang menggabungkan hukum sipil dan syariah. 1. Bekerja keras dalam memperkuat negara melalui militer. Pasukan Janisari menjadi kekuatan militer yang tangguh dan profesional. 2. Bekerja keras dalam membangun ekonomi negara. Utsmaniyah mengembangkan jaringan perdagangan yang luas memperkuat ekonomi kerajaan. 3. Bekerja keras dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama. Sistem millet memungkinkan berbagai komunitas agama hidup berdampingan dengan damai. 4. Bekerja keras dalam meningkatkan sains dan teknologi, mendukung perkembangan ilmu, pengetahuan, seni, dan arsitektur di seluruh kerajaan. 5. Membangun dan menghargai bahasa dan budaya, mengembangkan budaya, bahasa, dan sastra Turki Utsmaniyah yang kaya.